1, 2, 3, let's go! Oke, pada video kali ini kita akan membahas identitas perkalian ke penjumlahan. Jadi pada trigonometri ini banyak sekali identitas-identitas yang bisa kita buktikan kesamaannya dengan menggunakan identitas yang sebelumnya sudah kita ketahui. Ya. Yang bagian pertama kita lihat identitas sin cos atau sin alfa kali cos beta itu sama dengan apa. Nah, untuk menentukan identitas ini kita kembali ke pengetahuan sebelumnya ya. Jadi sin alfa cos beta itu sama dengan apa, kita kembali ke bentuk yang seperti ini. Jadi sebelum sampai di sini kita sudah pernah belajar atau mempelajari tentang identitas sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta ya. Ini sudah pernah, tapi kalau lupa ya nggak apa-apa, lihat aja di sini. Yang kedua, sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Ini memang kalau dihafalkan ya ribet juga ya, tapi coba perhatikan langkah-langkahnya aja. Jadi kita nanti di samping hafal juga tahu langkah-langkahnya. Kalau lupa hafalannya ingat langkahnya, lupa langkahnya ingat hafalannya, dan sering-sering latihan soal. Biasanya akan hafal dengan sendirinya. Jadi tidak diniati menghafal, tapi kita mengerjakan soal-soalnya nanti insya Allah akan hafal dengan sendirinya ya. Nah, dari sini kembali ke sini, sin alfa cos beta nanti hubungannya apa? Nah, kita ini dulu. Sin alfa tambah beta itu sama dengan ini, sin alfa dikurang beta sama dengan ini. Ini ada dua suku. Dua suku ini bisa kita manipulasi dengan cara mengurang atau menjumlah. Yang pertama kita coba dengan penjumlahan. Kalau kita jumlahkan berarti yang ini 0. Ya, 0 tinggal ini kan. Nah, ini kan bentuknya sudah sin cos kan, sin alfa kali cos beta. Coba kita jumlahkan. Hasilnya kan sin alfa tambah beta ini ditambah sin alfa kurang beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Ini yang dicoret atau hasilnya sama dengan 0 ya. Akan ditambahkan. Nah, bentuk ini kita tukar, kita balik. Ini kan sin alfa tambah beta dan seterusnya ini sama dengan 2 sin alfa cos beta, kita balik. Jadi 2 sin alfanya kita taruh di kiri, di ruas kiri. Nah, kan jadi 2 sin alfa cos beta sama dengan ini. Yang kita cari adalah sin alfa cos beta. Tapi ini sudah nggak apa-apa, ini sudah bentuk perkalian juga. Nah, biasanya kita ubah ke dalam bentuk sin alfa cos beta. Dalam soal ada yang cukup di sini ya. Nah, ini kalau ini kita cari sin alfa cos betanya, maka dia ini yang kanan ini kita bagi 2 atau dikalikan setengah, sehingga sin alfa cos beta itu sama dengan setengah kali ini ya. Nah, penggunaannya gimana? Ini contoh penggunaannya. Misalkan kita ditanya 2 sin 37,5 derajat cos 7,5 derajat. Ini kalau kita hitung biasa nggak bisa karena ini bukan sudut istimewa ya. Jadi kita harus pakai kalkulator atau tabel trigonometri atau cari di internet, di Google, itu akan ketemu sini. Tapi kita bisa menggunakan sifat atau identitas ini untuk menyelesaikan ini tanpa melihat tabel, tanpa mencari di internet, tanpa menghitung pakai kalkulator. Caranya kita gunakan apa yang sudah kita punya ini. Ini 2 sin cos. Nah, kalau kita pakai yang merah ini kan nggak pas, walaupun bisa aja dikalikan 2. Nah, kita pakai yang masih hitam ini. Jadi 2 sin, ini alfanya adalah 37,5, betanya adalah 7,5, sehingga menjadi apa? Sin ini 2. Nah, saya kasih tanda ini untuk memperjelas. Jadi sama dengan, nah, alfa plus beta ditambah alfa kurang beta. 37,5 tambah 7,5 itu sama dengan 45 ya. 37,5 dikurangi 7,5 itu 30. Nah, ketemu 45 dan 30. 45 dan 30 itu adalah sudut istimewa yang sudah kita hafalkan mulai dari kelas 10. Nah, jadi kita punya ini. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 30 itu setengah. Jadi jawabannya setengah 2 plus setengah. Ya, ini berkat bantuan aturan ini atau identitas ini kita bisa menghitung nilai ini.
ya. Oke, itu untuk sin alfa cos beta. Oke, identitas berikutnya masuk ke cos alfa sin beta. Tadi kan sudah sin alfa cos beta ya. Sekarang kita coba mencari identitas dari cos alfa sin beta. Sama dengan yang pertama tadi, masih kita gunakan identitas sin alfa plus beta, identitas sin alfa kurang beta. Kalau tadi kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan. Nah, kurangkan berarti kalau dikurangkan sin alfa cos betanya jadi 0 ya, ini ya 0. Yang kiri tetap sin alfa plus beta dikurangi sin alfa kurang beta, sama dengan, karena ini sama, ini jadi 0, nggak usah ditulis, jadi yang kanan jadi cos alfa sin beta dikurangi negatif, berarti ditambah 2 cos alfa sin beta ya, sampai di sini ya. Ini kurangi negatif, berarti plus 1 tambah 1 2. Kita tukar tempat sama dengan yang pertama tadi ya, jadi seperti ini. Ini 2 cos alfa sin beta sama dengan ini. Kalau kita ambil cos alfa sin betanya, berarti kita bagi 2 atau dikalikan dengan setengah. Jadi cos alfa sin beta itu sama dengan setengah kali sin alfa plus beta dikurang sin alfa kurang beta. Ini ya, jadi ini sama dengan setengah kali ini. Ini ada 2. Sebenarnya di sini itu sudah selesai. Jadi nanti tergantung soalnya ya. Bisa ini kita pakai. Kalau soal yang seperti contoh pertama tadi, kita ambil dari sini. Kalau contoh yang kedua ya, contoh yang lain nanti bisa aja kita ambil dari sini. Gimana taunya ya, kita harus latihan soal. Semakin sering latihan soal, ini akan familiar dengan bentuk-bentuk ini, sehingga kita bisa menentukan langkah berikutnya yang kita ambil ini atau ini. Di berikutnya ya sudah ketemu ya, tadi sudah sin cos, sekarang cosin. Nah, contohnya ini ya, ambil contoh yang angkanya mudah supaya bisa dimengerti. Jadi kalau bentuk soal seperti ini tanpa sifat ini, tanpa identitas ini, berarti kita harus menggunakan menggunakan tabel, kalkulator, atau nyari di internet gitu ya. Tapi dengan menggunakan sifat ini bisa kita kerjakan, karena nanti penjumlahannya ini ketemunya sudut istimewa. Nah, jadi ini duanya, karena ini. Nah, kenapa ini saya ambil yang di sini? Ini soalnya di sini. Nanti ada soal yang ini nggak pakai 2. Kalau nggak pakai 2, berarti yang kita pakai ini sama dengan setengah. Kalau kita ada 2-nya, tentu yang kita pakai ini tanpa setengah. 8,5 ditambah 3,5. Ini 120 ya. 8,5 dikurangi 3,5 itu berapa? 45. Jadi menjadi sin 120 dikurangi sin 45 derajat. Ini adalah sudut istimewa, sehingga kita nggak perlu tabel, nggak perlu kalkulator, nggak perlu lihat di internet. Nah, sin 120 itu setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Sampai di sini selesai. Tapi kita cek apakah bisa sederhanakan. Nah, bisa. Ternyata ini mengandung atau memiliki faktor yang sama, yaitu setengah, sehingga setengahnya kita faktorkan. Kalau bahasa sehari-harinya ya setengahnya kita keluarkan gitu aja. Di setengah kali akar 3 dikurang akar 2. Oke, jadi ini penggunaan untuk cos alfa kali sin beta ya. Tadi kita sudah sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Berikutnya kita coba yang cos kali cos. Nah, apa cos kali cos? Kita gunakan sifat yang cos. Kalau tadi kan kita gunakan dua-duanya sin ya, sin alfa plus beta, sin alfa kurang beta. Sekarang kita gunakan yang cos alfa plus beta, cos alfa dikurang beta. Pertama kita jumlahkan juga sama dengan plus lagi. Kalau kita jumlahkan berarti ini yang habis ya, negatif positif, berarti ini 0. Jadi ini ditambah 2 cos alfa cos beta. Kita tukar tempatnya menjadi 2 cos alfa beta sama dengan ini. Jadi nanti terserah, tergantung soalnya. Boleh kita pakai yang ini, boleh kita pakai yang ini ya, tergantung dari soal aja. Nah, supaya kita tahu mana yang kita pakai ya, tentu kita harus sering-sering latihan soal. Itu aja sih kuncinya ya. Dengan sering latihan soal, kita akan jadi paham, kita akan tahu kira-kira soal ini kita bawa kemana.
contoh penggunaannya ini cos 75 cos 15 ya, yang kita pakai adalah yang ini langsung kan, cos 75 cos 15. Ini juga bukan sudut istimewa, makanya kita masukkan ke dalam identitas ini menjadi apa, setengah cos 75 tambah 25, 75 dikurang 15, sehingga setengah cos 90 tambah cos 60. Cos 90 0, cos 60 setengah. Ya, 0 tambah setengah tetap setengah. Setengah kali setengah seperempat. Jadi yang kita dapat adalah cos alfa kali cos beta itu sama dengan setengah kali cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Yang keempat ya, kalau keempat itu sin kali sin. Mencarinya sama, kita cari dari cos alfa tambah beta, cos alfa kurang beta. Kalau tadi ini kita jumlahkan, sekarang ini kita kurangkan. Nah, kita kurangkan berarti ada yang 0. Nah, ini cos alfa cos beta dikurangi cos alfa cos beta sama dengan 0. Nah, sama dengan negatif 2 ya. Ini kan negatif sin alfa sin beta dikurangi sin alfa sin beta. Negatif 2 sin alfa sin beta seperti sebelumnya ya. Ini kita tukar tempat menjadi negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta ya, supaya bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Maka ini kita ubah jadi sin alfa sin beta sama dengan dibagi negatif 2 atau dikali negatif setengah ya, jadinya negatif setengah kali ini. Kita ambil contoh bilangan yang mudah 75 15. Jadi yang tanyakan sin 75 kali sin 15. Ini kalau kita tidak menggunakan ini ya nggak bisa, jadi harus pakai kalkulator. Tapi dengan menggunakan sifat ini, identitas ini, kita bisa cari dimana ini sama dengan apa, sin negatif setengah cos dikurang cos 75 ditambah 15 90, 75 dikurang 15 60. Jadi negatif setengah kali cos 90 dikurang cos 60. Oke, cos 90 itu 0. Coba dicek ya, dicek. Betul nggak cos 90 itu 0? Intinya sampai di sini sudah nggak ada masalah. Nah, cos 90 ini harusnya hafal. 90 itu 0, cos 60 itu setengah. Jadi di dalam kurung menjadi negatif setengah. Negatif setengah kalau negatif setengah adalah atau sama dengan 1/4 ya. Jadi sin 75 kali sin 15 itu sama dengan 1/4. Nah, setelah kita mendapatkan 4 identitas tadi ya, merubah perkalian ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, sekarang kita coba praktekkan itu dengan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan identitas tadi. Tadi sebenarnya sudah ada 4 soal ya dari masing-masing identitas. Sekarang kita campur. Kita harus bisa menentukan kita bawa kemana soal ini, kita selesaikan dengan identitas yang mana. Nah, ini perlu latihan. Yang pertama ada soal seperti ini, hitunglah sin 75 kali cos 15 dan cos 75 kali sin 15. Nah, kita pakai yang mana? Nah, ini ada sin cos, sin kali cos, yang artinya cos kali sin. Berarti kita pakai yang berapa tadi ya? Nah, nggak apa, saya tulis ulang ini soal apa identitasnya supaya nggak lupa. Sin alfa cos beta itu sama dengan setengah kali sin alfa plus beta ditambah sin alfa kurang beta, sehingga alfanya 75, betanya 15. Nah, jadi sama dengan setengah kali sin 75 plus 15 ditambah sin 75 kurang 15. Sin 75 tambah 15 itu 90, 75 kurang 15 itu 60. Oke. Nah, jadi setengah sin 90 tambah sin 60. Sin 90 itu adalah berapa? Ya, kita lihat di sudut istimewa. Sin 90 itu 1, sin 60 setengah akar 3 ya. Jadi setengah kali 1 tambah setengah akar 3. Ini sudah selesai. Kalau mau diutak-atik lagi seperti sering saya katakan, ini selesai kalau soalnya bilang soalnya isi. Kalau soal bilang ganda tergantung yang buat soal, bisa aja dirubah menjadi misalkan setengah tambah 1/4 akar 3. Itu nggak masalah ya. Ini 2 rumus yang saya tulis.
Nah sekarang yang kedua, ini yang kedua atau yang B, cos kali sin. Tadi kan sin kali cos sampai sini, sekarang cos kali sin. Rumusnya ini, saya ingatkan lagi di sini, saya tampilkan supaya ingat daripada kamu balik lagi. Kalau ini maka alfanya 75 sama betanya 15, beda di pengurangan. Jadi ini menjadi 75 tambah 15, 75 kurang 15, bedanya di sini pengurangan ya. Jadi sama dengan nih. Ya, hasilnya sama. Hanya beda di tanda sin cos dan kosin. Itu sama-sama sin. Satunya sin ditambah, satunya sin dikurang. Ini ya contoh pertama. Contoh yang kedua, ini berikutnya contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua kita suruh membuktikan ya, membuktikan bahwa ini sama dengan ini sama dengan ini, sama dengan ini dan seterusnya. Ya ini tidak perlu menghitung. Kalau yang contoh pertama dan contoh-contoh yang nempel di pembuktian tadi itu contoh di pas penjelasan awal itu kita menentukan nilainya. Jadi berapa nilainya? Jawabannya dalam bentuk angka. Kalau sekarang kita disuruh membuktikan apakah yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Prinsipnya yang diingat antara ruas kiri dan ruas kanan nanti hasil akhirnya harus sama supaya bisa menghasilkan hasil yang sama di bagian akhir. Salah satu harus bergerak. Jadi ini nanti bisa aja yang kiri yang kita manipulasi, kita hitung, tapi yang kanan kita berhentikan, kita tetapkan sehingga nanti kiri bagian terakhir sama dengan yang bagian kanan ya. Ini untuk pembuktian. Yang ingat-ingat jangan sampai yang kiri kita otak-atik, yang kanan juga kita otak-atik, nanti tidak ketemu. Jadi yang kiri kita otak-atik, kanan diam, atau yang kiri kita diamkan, yang kanan yang kita manipulasi. Nah sekarang kita mulai dari yang bagian pertama tadi, kita buktikan. Nah ini kita disuruh buktikan bahwa bentuk 2 cos pi per 4 plus theta kali cos 3/4 pi min theta itu sama dengan sin 2 theta kurang 1. Nah ingat, yang lihat yang kiri ini ada 2 cos ya, 2 cos berarti bentuk ketiga ya, ketiga tadi cos. Nah ini saya tulis di atas ini. Jadi yang kita gunakan adalah bentuk ini, cos. Ini kita manipulasi supaya bentuknya jadi ini ya. Berarti alfa plus betanya di sini alfa min beta. Nah di sini alfanya itu semuanya ini. Kalau yang ini kan alfa sendirian. Ya, ini yang kita anggap alfa itu yang semuanya ini jadi beta ya. Jadi kalau kita lihat bentuk ini maka alfanya adalah pi per 4 plus theta, betanya adalah 3/4 pi dikurang theta. Ini alfa dengan beta kan dijumlahkan nih, alfa beta, alfa kurang beta, ini alfa plus beta. Jadi nah kalau dijumlahkan hasilnya nih hijau nih, jelas, sebenarnya jelas, pi per 4 theta ditambah theta ditambah 3/4 pi dikurang theta, yang ini ya. Nah, jadi hasilnya nggak masalah kalau penjumlahan, langsung aja pi per 4 ditambah 3/4 itu 4/4. Jadi 4/4 pi itu sama dengan pi saja. Theta kurang theta 0. Nah yang jadi masalah itu biasanya di pengurangan. Lihat ini pengurangan. Ini saya kasih tanda kurung supaya nggak salah di tanda ya. Jadi pi per 4 plus pi. Nah kalau kita buka kurung kan jadi dikurangi 3/4 pi, negatif positif theta. Jadi nah ini yang kita gunakan ke sini nanti. Nah ya, yang penjumlahan kan nggak ada masalah. Nah pengurangan ini nanti ada yang tanya kenapa kok ini negatif ini positif ya, sementara di soal kan tetanya yang negatif. Nah pertanyaan itu dijawab dari sini ya, kenapa kok ini jadi positif ya. Oke itu ya, dilihat lagi, lihat dulu, jelas ya. Oke kita lanjut. Nah setelah ini kita lanjut di sini, pi per 4 ditambah 3/4 jadinya 4/4. 4/4 itu 1, jadi kita tulis pi saja gitu. Nah pi theta kurang theta habis 0 gitu. Nah yang ini pi per 4 dikurang 3/4 menjadi min 2/4 atau min setengah ya. Ini kan ada angka 1 di sini, ini
1 dikurangi 3, 1 dikurangi 3 2, 2 per 4, 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Pi tambah pi, theta tambah theta 2 theta. Nah, jadi menjadi apa? Cos theta ditambah cos pi ditambah cos 2 theta dikurangi pi per 2. Oke, sampai di sini. Coba dilihat dulu, saya tungguin bentar. Gimana? Ya, masih ada yang bingung di sini ya? Ini 1 dikurangi 3 itu min 2. Min 2 yang bawah 4, min 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Ini saya tulis ini. Ini sebenarnya 1 per 2 pi, tapi nggak kita tulis satunya, langsung aja pi per 2. Ya, mudah-mudahan jelas semua ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kelas 10 ini. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa ya. Jadi kalau ada cos min 90 itu sama dengan cos 90. Ini dulu pembuktiannya ada di kelas 10. Nah, sin min alfa sama dengan min sin alfa. Beda ya. Jadi kalau cos itu seakan-akan negatifnya udah nggak pengaruh. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tapi kalau sinus min alfa itu sama dengan min sin alfa. Jadi kalau ada sin min 30 sama dengan min sin 30 ya. Ini saya buat catatan sedikit di sini. Nah, ini boleh kamu catat. Ini untuk materi-materi di kelas sebelumnya. Nah, di sini cos 2pi min pi per 2. Jadi, ya balik ke sini. Cos pi atau cos 180 itu negatif 1. Dan ini cos 2pi min pi per 2 saya tukar jadi cos min 2pi. Bingung ya dari sini? Oke, kalau bingung perhatikan ini 2pi min 30. Ini saya tukar, saya kalikan negatif 1. Berarti ini kan negatif kali negatif positif. Saya taruh sini negatif kali 2pi 2 theta menjadi negatif theta. Harusnya ini kali negatif, tapi kan nggak pengaruh karena di sini negatif alfa sama dengan alfa kan. Jadi artinya ini ditukar nggak pengaruh. Nah, jadi di sini cos pi per 2 dikurang 2 theta itu sama dengan sin 2 theta. Ini ada di kelas 10 juga. Ini saya tuliskan di sini. Cos pi per 2 dikurang alfa sama dengan sin 2 alfa. Ini kalau dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat ya cos 90 dikurang alfa sama dengan sin 2 alfa. Jadi bentuknya seperti ini. Sudah kelihatan ya. Ini kalau saya tukar karena penjumlahan ini komutatif, saya tukar aja. Saya tukar menjadi sin 2 theta min 1 sama dengan sin 2 theta min 1. Jadi terbukti bahwa ini sama dengan ini ya. Yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang berikutnya kita suruh buktikan 2 sin 315 derajat tambah A kali sin 45 derajat kurang A sama dengan sin 2A min 1. Nah, dari sini rumus yang mana saya berikan di sini supaya nggak bingung ya. Jadi kita tadi sudah punya ada rumus ini. Nah, putar lagi videonya bagian awal. Min 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa tambah beta min cos alfa dikurang beta. Negatif ya. Nah, kalau saya ambil duanya kan negatifnya kalau saya kalikan negatif kedua ruas, maka yang kiri jadi positif, yang kanan jadi negatif, tapi negatif milik semuanya. Di soal ada positifnya. Jadi 2 sin alfa sin beta. Nah, 2 sin 315 tambah A sin 45 dikurang A sama dengan 2 sama dengan sin 2A min 1. Jadi ini kita tarik ke sini. Nah, ya nggak masalah ya di sini. Jadi alfanya 315 tambah A, betanya 45 dikurang A. Ini kalau kita jumlahkan juga nggak masalah. Kalau kita kurangkan, hati-hati, sebaiknya beri tanda kurung. Kenapa? Karena ini untuk ini membuka kurungnya, merubah tanda. Jadi A dikurang beta atau alfa kurang beta itu menjadi 315 tambah A kurang 45 ditambah A. Nah, tambah A. Ini hati-hati.
yang sering salah biasanya ada di sini ya. Ini saya beri catatan di sebelah kanan ini kecil. Nah, jadi bentuknya panjang, 315 tambah dan seterusnya ini dikurangi. Nah, yang merah ini yang hati-hati tadi. Min 45 tambah A, padahal di sini negatif A ya. Kenapa jadi positif? Lari ke sini lagi ya. Nah, ini cos 315 tambah 45 360. A dikurang A 0. Jadi tinggal cos 360. Yang ini cos 315 dikurangi 45 itu 270. Kemudian A tambah A itu 2A. Jadi nih cos 360 itu 1 ya, cos 361 1 dikalikan min 1 jadi min 1. Ini min kali min plus 270 plus 2A. Nah, udah ketemu ya. Jadi ini kalau saya tukar tempat, cos 270 plus 2A min 1. Nah, udah selesai. Nah, ini di sini. Jadi cos 270 plus 2A itu sama dengan sin 2A ya. Ini di kelas 10 juga apa yang sudut apa itu dulu, sudut suplemen komplemen itu ya. Jadi sudut 90 tambah A 180 tambah A dan seterusnya itu di kelas 10. Ini bukti yang keberapa tadi ini, yang ketiga ya. Nah, berikutnya sudah membuktikan ini sin cos, 2 sin cos. Saya ambil dulu 2 sin cos ya. Ini berarti alfanya A tambah pi per 6. Sorry, A nya itu alfanya itu A, betanya A tambah pi per 6. Ini saya tulis A nya ini, betanya ini. Nah, ya ini A plus beta ya, nggak saya tulis karena nggak terlalu masalah ya. Jadi penjumlahan tidak merubah tanda, tapi pengurangan ini saya tulis terus supaya tidak terjadi kesalahan ya. Ini yang sering salah di sini, makanya saya tulis A kurang beta jadi A dikurang A plus ini, sehingga kalau kita selesaikan maka A dikurang A negatif positif negatif pi per 6. Ini yang sering salah, maka ini saya ulang-ulang. Nah, bentuk ini kita bawa ke kiri ya, jadi seperti ini. Nah, ini yang saya takut salah di sini, maka ini saya ulang-ulang terus sehingga ini A tambah A 2A, ini A kurang A 0 ya. Jadi bentuknya ini. Oke, sampai di sini jelas ya, mudah-mudahan. Nah, ini tinggal min pi per 6. Nah, tadi sudah, kalau sin negatif menjadi negatif sin ya tadi. Nah, ini sin negatif menjadi negatif sin, saya tulis di kanan sini. Nah ya, jadi negatif. Kalau cos tidak berubah, cos negatif tetap cos. Jadi di sini sin pi per 6 itu setengah ya. Jadi ini bisa kita tulis. Ada panahnya, perhatikan. Nah, min setengah. Ya, udah sama ya. Nah, sudah sama. Jadi sudah terbukti bahwa sinus 2A plus pi per 6 dikurang setengah itu sama dengan sin 2A plus pi per 6 kurang setengah. Menurut saya 2 sin A cos A plus pi per 6 itu sama dengan sin 2A tambah pi per 6 dikurang setengah. Terbukti. Nah, berikutnya ini agak panjang. 2 cos 5 theta cos 7 theta. Coba saya ambil rumusnya. Nah, rumusnya yang ini, 2 cos kita pakai ini. Alfanya 5 theta, betanya 7 theta. Nah, ini alfa, ini beta. Ini karena rumusnya di sini ada pengurangan. Ini kalau kita kurangi 5 kurang 7 negatif ya. Nah, maka ini kita tukar aja. Kita tukar karena ini perkalian 2 kali cos 5 theta kali cos 7 theta. Berarti boleh kita gunakan hukum komutatif. Jadi 2 cos 7 theta kali cos 5 theta. Kalau sudah terbentuk ini, jadi alfanya 7 theta, betanya 5 theta. Sehingga ini kita buat ke sini. Nah, 2 cos 7 theta 2 cos 7 theta cos 5 theta menjadi cos 7 theta tambah 5 theta ditambah cos 7 theta kurang 5 theta.
Yang kanan biarkan aja, tinggal copy paste, tapi kalau nulis ya tulis ulang gitu. Nah, ini ketemu cos 7 tambah 5 12, 7 kurang 5 itu 2. Yang kanan biarkan lagi. Nah, ini. Nah, rumus cos 2 theta itu ada 3 tadi ya. Di video-video sebelumnya kan sudah. Jadi ini. Kita pilih yang mana kita pakai, terserah kita. Nah, kita mana yang kita pakai, mana yang kita gunakan, terserah kita ya, karena di sini ada tiga identitas untuk cos 2 theta ini. Cos 2 theta. Nanti selanjutnya kayak gitu, 12 theta ini bisa kita anggap 2 kali 6. 2 kali 6 theta ya. Jadi ini sementara saya menghilang dulu ya, karena nggak cukup nanti kalau panjang. Nah, ini kita pilih, saya pilih yang ini. Nah, pilih ini. Jadi cos 12 theta itu sama dengan cos kuadrat 6 theta dikurang sin kuadrat 6 theta. Nah, ini yang pertama ini, lihat ini. Cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Kalau ini 2 berarti di sini 1 kan. Nah, kalau sini 12 berarti di sini 6, ini 6. Sementara yang cos 2 theta saya pilih yang ini, yang terakhir. 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Coba kita lihat, cos kuadrat 6 theta, cos kuadrat 6 theta, sin kuadrat 6 theta ini sama, plus ini kurang 1. Jadi yang kiri dan kanan sudah sama ya. Nah, ini jadi terbukti bahwa 2 cos 5 theta cos 7 theta itu sama dengan cos kuadrat 6 theta dikurang sin kuadrat 6 theta ditambah 2 cos kuadrat theta min 1 ya. Ini berasal dari identitas ini saya kasih panah ini. Jadi ini jadi ini, yang ini, nah jadi ini. Mudah-mudahan jelas ya, jelas harus jelas. Oke, kita, nah selesai ya. Berarti itu tadi cuma berapa soal. Itu tadi untuk menggunakan atau menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan dengan identitas perkalian ke penjumlahan. Jadi sin kali cos, sin kali sin, cos kali sin, cos kali cos, kita rubah dalam bentuk penjumlahan. Di berikutnya kita akan mencoba untuk membahas kebalikannya, jadi dari penjumlahan ke perkalian. Oke, terima kasih.